فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Menjawab secara ilmiah. Adapun terkait dengan warisan, kita di sini hanya menjawab dengan jawaban umum. Kita tidak sedang membahas secara keseluruhan adat satu suku, kebiasaan satu daerah dan sebagainya. Kita tidak tahu ya. Wallahu alam apakah seperti yang anti sebutkan tadi atau tidak, kita tidak tahu karena kita juga belum meneliti dalam pembahasan atau dalam harta waris yang terkait dengan salah satu di antara suku yang anti sebutkan. Tapi intinya yang bisa kita jawab adalah secara umum. Yang bisa kita jawab adalah secara umum. Ya, ini sekali lagi saya ingatkan tidak sedang menghakimi satu suku tertentu, tidak. Karena kita tidak tahu. Karena kadangkala informasi ke kita mengatakan mereka melakukan ini dan ini, kiranya tidak seperti yang disampaikan ke kita, sehingga kita salah dalam menjawab. Maka yang saya jawab ini adalah pembahasan umum bahwa jika seandainya harta waris yang ditinggalkan oleh mayit itu yang banyak mendapatkannya adalah dalam pembahagian yang mendapatkan yang terbanyak adalah wanita, sedangkan laki-laki dapat bahagian lebih kecil, ini bertentangan dengan syariat. Sebenarnya pembagian yang ditetapkan syariat adalah kebalikannya. Karena Allah SWT mengatakan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki mendapat 2 bahagian, sedangkan wanita dapat 1 bahagian. Ini ketetapan dalam syariat. Maka jika seandainya wanita di harta warisan diberikan lebih dari laki-laki, maka ini bertolak belakang dengan syariat. Ya, ini bertolak belakang dengan syariat. Jangankan diberikan lebih, diberikan sama saja sebenarnya bertentangan dengan syariat. Kecuali jika seandainya semua ahli waris ridha. Ini berbeda pembahasannya. Ya, jadi ini. Jadi setiap orang yang berhak itu sudah diberikan bahagiannya. Ada ashabul furud, ada asabah. Ada orang yang telah ditetapkan oleh Allah bahagiannya. Contoh misalnya istri. Ya. Berapa bahagiannya? Kalau suami punya anak, maka istri mendapatkan 1/8 dari harta yang ditinggalkan. Kalau suami tidak punya anak, maka istri mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan. Ini namanya ashabul furud. Orang-orang yang jatah bahagian harta warisnya telah ditetapkan oleh Allah berapanya. Ada asabah. Asabah. Yani orang yang mengambil sisa, termasuk anak. Dalam kondisi umumnya seorang anak, dia mengambil harta sisa. Contoh misalnya, tatkala si ayah meninggal, hanya meninggalkan ahli waris istri dengan anak saja, ayah dan ibunya tidak ada, maka istri mengambil 1/8, sisanya dibagi kepada anak kandungnya. Yang laki-laki mendapatkan 2 jatah bahagian, yang perempuan dapat 1 bahagian. Ini ketetapan. Maka menghalangi atau mengurangi bahagian daripada harta waris bagi pemiliknya, ini kezaliman. Ini kezaliman. Kemudian terkait dengan wasiat. Ya, terkait dengan wasiat. Wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ya, wasiat tidak boleh diberikan pada ahli waris. Artinya, tatkala seorang ayah berwasiat bahwa tanah yang ada di sini, harta yang ini diberikan kepada anak perempuan kandungnya yang paling kecil, ini wasiat bertentangan dengan syariat, tidak boleh. Nabi SAW mengatakan, sungguhnya Allah telah memberikan hak kepada ahli waris, haknya masing-masing. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Tak boleh. Wasiat kepada ahli waris batal dalam tinjauan syariat. Kecuali wasiatnya kepada selain ahli waris. Ini kita katakan tadi, dia punya anak kandung misalnya 5, anak angkat 1. Maka dia tahu kalau dia meninggal, anak angkatnya ini tidak dapat bahagian apapun. Padahal anak ini telah dia asuh dari semenjak kecil, dari semenjak bayi. Maka kemudian dia sisihkan sebagian hartanya dengan wasiat. Nanti kalau ayah meninggal, maka sekian selama tidak lebih dari 1/3 harta diberikan kepada adik kalian atau abang kalian si fulan, karena dia anak angkat. Ya, ini boleh, tidak ada masalah. Selama tidak lebih dari 1/3 harta. Tapi ahli waris tidak boleh. Contoh misalnya nanti kalau ayah meninggal atau ibu meninggal, rumah ini milik adik perempuan kalian si fulan ya. Jangan dibagi, yang dibagi itu yang sana. Ini batal wasiat seperti ini para akhwat.
Wallahu taala alam. Nah.